Ragunan, yayasan. Jadi secara simultan dan bereason semuanya kita masukkan di dalam semua sudah diminta keterangan, sudah kita berikan buktinya semua. Ya mudah-mudahan ini segerakan penyidik. Dan saya yakin tim penyidik akan memperbaiki. Kita tidak minta kebenaran, tapi penegakan hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat pada Polri. Bagi saya ini kan perwira Polri ya, saya juga mantan penyidik ya, saya juga orang PDIP. Saya tidak mau berandai-andai, saya serahkan sepenuhnya kepada jadi saya penyidik. Saya yakin mereka akan independen dan saya tidak pernah berpikir untuk melakukan intervensi dan lain sebagainya. Mereka real sesuai dengan rule yang jadi tujuan sementara ini. Mungkin kita masa Oke, ya. Ya kami hari ini ya, siang ini juga saya dampingi abang saya, Bang Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, dan juga mewakili klien saya juga sendiri sehubungan dengan laporan polisi kemarin, dugaan tindak pidana 263 dan lain-lain. Jadi kami koordinasi untuk gelar perkara awal dalam perkara-perkara yang kami laporkan, termasuk kami dampingi Bu Evi juga. Jadi semua ini korban dengan terlapor yang kemarin saya sampaikan bahwa yang terlapor diduga dilakukan oleh saudara Rasman. Jadi hari ini kami koordinasi untuk bagaimana menyiapkan bukti dan saksi. Jadi kita tidak usah bertele-tele berdebat di media tanpa ada kejelasan, sehingga buat gaduh masyarakat, membuat tidak mencerahkan hukum, tidak memberikan pencerahan hukum atau informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi kami secara profesional ada lembaga hukum, lembaga penegak hukum. Disitulah kita melakukan upaya hukum, bagaimana kita menegakkan hukum, mencari keadilan. Ya, mungkin itu saja, Bu Evi dan Pak Jenderal. Hari ini agenda saksi ya, Bang? Saya lagi koordinasi untuk menyiapkan saksi. Kalau abang saya lagi berkoordinasi juga menyiapkan saksi dan bukti, Pak ya. Jadi mungkin dan sudah ada saksi akan maraton ini. Termasuk ya saksinya ya. Saksi kami juga nih. Saksi juga ya. sama, Bu Evi juga saksi Ya. jadi korban. Ya. Dan apa yang dia sampaikan dan akumulasi daripada apa yang dia lakukan Ya. berdampak kepada korban-korban yang lain. Betul. Termasuk Richard, termasuk Samsul, Ya. termasuk Evi dan lain-lain. Tapi tentunya kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Ragunan tadi. Ya. Mari kita luruskan masalah sesuai dengan penegakan hukum. Ya. Sehingga yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kita tidak mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran hukum. Walaupun saya mantan purnawirawan, tapi saya tidak mau berpikir supaya seenak-enaknya. Karena bagaimanapun di era sekarang ini, Polri perlu dicerahkan dengan penyidik-penyidik yang profesional. Dan saya yakin pasti profesional. Ya. Tidak berpihak, walaupun saya Polri tidak akan berpihak pada kita. Berpihaklah pada kebenaran. Karena kalau berpihak pada ketidakbenaran, itu akan membawa dampak yang buruk bagi citra Polri. Apalagi sekarang kita ketahui bahwa di media sosial ini sudah demikian kegaduhan masyarakat yang dilakukan oleh di dampak-dampak yang sudah terjadi. Kemudian dari podcast baik dia pribadi maupun dari orang lain, netizen memberikan komentar 99,9% menghujat. Harusnya kita sadar gitu loh, kenapa sampai seperti itu. Kalau memang sadar ya bertobat. Ya. Hiduplah yang layak, yang enak. Jangan selalu cari musuh. Mencari musuh itu gampang, tapi mencari teman itu susah. Carilah teman-teman. Dengan demikian kami tidak mau berusaha supaya menjatuhkan dia ataupun membuat dia supaya jelek, tidak. Tapi saya ingin dan rekan-rekan ingin supaya yang bersangkutan itu sadar. Ya. Sadarlah bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan, ya. Janganlah menjolimi orang lain. Ya. Kita hidup di negara hukum. Kita hidup di negara hukum. Ya. Taat hukum, taat aturan hukum. Jangan hukum kita kebiri dengan hal-hal yang sesuai dengan kemauan kita. Mungkin begitu ya, Dek. Ya. Mungkin Dek, pertama kali silakan, Dek. Sama, Dik. Ya, untuk kepentingan Bu Evi, melakukan kami dari disampaikan oleh
Bang Riki, inisiatif kita bersama Bang Budi adalah kita melakukan konsultasi koordinasi terkait dengan hak-hak yang saat ini kami ada dalam hal melakukan manipulasi. Artinya kami akan mencukupkan alat bukti tersebut sehingga kita secepatnya juga akan melakukan proses untuk kepentingan hukum etik dan Nah, kalau dari pihak sana nih bilang katanya kalau yang data Bang Rasman itu tidak terdaftar karena di hack, itu gimana sih mungkin tanggapannya? Jadi kita ini kan penegak hukum, saya lawyer, dia juga lawyer. Kalau kita berbicara ini argumen hukum yang masuk dalam logika hukum, ya silakan bertanya, minta untuk dilegalisasi, dapat jauh-jauh, minta aja legalisasi. Kalau keluar legalisasi yang aslinya berarti sah. Kalau tidak, jangan kita berandai-andai terus mencari alasan pembenaran, menyalahkan pemerintah lagi. Nah, ini tidak benar. Lakukan upaya hukum. Kalau kita lawyer ya, berlegalisasi tidak bisa, berbicara tidak bisa, lakukan upaya hukum. Lebih daripada itu, saya sebagai advokat, bagaimana menjaga marwah advokat itu sendiri, supaya di mata masyarakat ini advokat bernilai sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia. Ya. Biasa mungkin gimana mungkin pendapatnya soal pemeriksaan hari ini, terus yang kemarin katanya tidak terdaftar karena di hack gitu. Kalau saya hari ini memang untuk pemeriksaan saksi, kemudian untuk yang terkait yang lainnya mungkin nanti pengacara saya, yang lain-lainnya mungkin kalau yang informasi di hack gitu ya, saya pikir ini kan teknologi udah canggih ya. Seorang Rasman saya lihat saya rasanya sih kalau di hack kepanjangan, rasanya teknologi udah canggih, kalau di hack juga sebentar juga udah bisa dikembalikan gitu posisi. Jangan ngambil alibi yang nggak masuk di akal. Kalau memang ya kita lihat aja nih di kita kan memang tidak terdaftar ya. Kita pakai fakta hukum aja, pakai legalitas aja bicara, jangan bicara dari kalau seperti itu semua orang juga bisa. Ya, bicara pakai fakta dan legalitas. Saya pikir itu lebih masuk di akal. Tapi menurut aku kan dibilang di apa itu bakal jadi timbul satu kasus baru. Iya pasti, kalau yang merasa dituduh seperti itu dalam hal ini pemerintah, saya rasa pasti pemerintah akan bersikap. Dan saya rasa saya minta juga pemerintah bersikap dalam hal ini Kementerian Pendidikan segera melakukan klarifikasi isu-isu dari masyarakat. Jangan sampai timbul masalah hukum baru, banyak korban lagi, baru pemerintah turun tangan. Ah, ini kurang bijak juga. Tapi lebih daripada itu, kita sudah menyerahkan di kepolisian untuk diverifikasi dan klarifikasi mana sih yang disebut dengan 263 atau 266 pemalsuan dokumen atau memberi keterangan palsu dalam akta otentik, mana? Nanti kita lagi mencoba ini. Apakah benar dugaan itu? Nah, kita serahkan ke penyidik. Kita jangan menyimpul, menjustifikasi. Tapi di sini kita diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga pula. Ya, jadi kita tetap advokat, Pak Jenderal mantan penegak hukum juga tetap pada koridor hukum kita. Ya. Tidak usah kita berdebat maki-maki orang, tidak usah lah. Ya. Berarti pasal yang disangkakan apa sih Bang terkait kemampuan? Ini ada 3 LP ini. Kalau saya 263 ya, dan undang-undang Sisdiknas. Dan kalau abang jenderal saya banyak juga ini, undang-undang ITE tahun 46 gitu, mengena pada pasal 14 pasal 4. Jadi melakukan kebohongan pabrik, menimbulkan keonaran bagi orang lain, termasuk pabrik Indonesia. Yang sudah dilihat oleh rekan-rekan semua, lihat di podcast itu semua tuh komentar daripada netizen seperti disampaikan tadi, 99,9% semuanya menghujat, termasuk podcast yang dia lakukan sendiri. Kalau seandainya podcast yang dia lakukan sendiri orang menghujat, apalagi podcast yang benar. Nah, kira-kira silakan dianalisa saja. Tadi Pak Rudi sudah mengatakan kami tidak mau justifikasi orang, serahkanlah semuanya kepada alur pidana. Ya. Karena kami sudah sampaikan, berarti kami percaya bahwa penyidik akan melakukan langkah-langkah yang konstruktif, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Mungkin begitu ya.
Agenda selanjutnya gimana terakhir Bang? Mungkin besok ya kita hadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Dan kami ini saling silang saksinya ini. Dan kami semua ini bisa dikatakan saksi. Karena dari Abang Jenderal dan Bu Evi saling melihatkan bukti. Saling berkaitan. Dengan melihatkan bukti kita langsung menjadi saksi kan begitu. Saksi pelapor gitu. Nah, gitu. Ada saksi korban, ada saksi menyaksikan peristiwa hukum yang terjadi yang diadukan di Polda Metro Jaya. Ya, tunggu besok. Ya. Oke. Oke, mungkin itu deh ya. Ya, thank you. Terima kasih banyak deh ya. Terima kasih Mas. Salam semuanya ya. Makasih Bang. Mari. Kabarin besok Pak.